Halo Kak, kenalin nama aku Gita Kristina Pertani Combing dari program studi analisis kimia angkatan 59. Mungkin Kakak boleh perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan juga, aku Karen Kristobaria Sipio, aku dari Analisis Kimia Angkatan 56. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ya Kak buat waktu Kakak mau nyediain waktu supaya bisa sedikit wawancara mengenai lingkungan kerja maupun eh, gimana sih nantinya cara untuk dapetin kerja di kemudian hari. Mungkin pertanyaan yang tadi, kan sekarang kan Kakak udah kerja nih. Nah, kimia juga kan banyak prospek kerjanya ya Kak. Kira-kira waktu kemarin kakak nyari kerja nih, tantangan apa sama strategi apa yang kakak lakuin pas cari-cari kerja gitu kak? Nah, oke. Kalau untuk tantangannya sendiri sebenarnya cukup banyak ya, karena kalau menurut aku, walaupun sebenarnya kimia itu prospek kerjanya luas, kayak misalnya bisa di farmasi, bisa di laboratorium kimia sendiri, bisa di food, bisa di industri manapun gitu, tapi tetap aja menurut aku tuh lokernya tuh nggak sebanyak itu, sementara kita lulusannya itu cukup banyak gitu ya, jadi agak bersaing juga di proses pencarian kerjanya. Itu sih tantangannya, jadi kayak lokernya yang terbuka pun sedikit, dan juga sementara yang apply itu udah banyak kayak gitu tantangannya. Terus kalau untuk yang perlu disiapkan yang pasti ya pengalaman sih yang paling penting. Kayak misalnya kita kuliah itu kan ada banyak magang, ada banyak PKL, itu juga salah satu poin plus yang bisa ngebantu banget untuk kalian bisa lebih bersaing lagi tuh di dunia pekerjaan, karena pada kenyataannya nanti untuk di dunia kerjaan itu pasti dilihat pengalaman kerja, bukan cuman sekedar kayak nilai IPK atau kayak gimana, tapi benar-benar dari apa ya, skill juga, baik dari soft skill maupun hard skill kayak gitu sih. Eh, Kan kalau di vokasi sendiri kan emang alat-alatnya terbatas ya kak. Mungkin waktu kemarin kakak untuk peralatan-peralatannya kayak gitu kakak belajarnya itu dari mana kak? Kalau untuk peralatannya kebetulan banget juga aku kan lumayan lebih banyak online-nya gitu ya. Karena kan pas di semester awal itu offline, kemudian di tengah-tengah itu online, baru di akhir-akhir baru offline lagi gitu. Jadi kalau alat-alat itu memang jujur lebih banyak belajar di PKL sih. Ke PKL itu ngebantu banget. Kebetulan aku juga PKL waktu itu di salah satu lab pengujian yang alatnya itu cukup lengkap. Jadi di situ selain belajar analisa pakai yang konvensional, belajar juga pakai instrumen kayak ICP gitu-gitu. Belajar di PKL sih. Hmm. Tapi setelah kakak udah apa ya terjun ke dunia kerja kayak gini, masih ada tantangan yang kira-kira masih kakak rasain nggak kak sampai sekarang? Nah, tantangannya pasti masih ada sih ya, kayak apa ya, kan ketika kita kerja juga nggak cuman asal analisa atau kayak sekedar jadi robot gitu ya, karena kan kita pasti banyak banget sampel-sampel yang kadang suka aneh, atau mungkin kejar deadline dari atasan, kayak misalnya harus selesai tanggal segini, jam segini, kayak gitu-gitu tuh banyak banget yang dikejar-kejar kayak gitu. Banyak juga yang perlu dipikirin dari segi apa, misalnya ada errornya ketika mau analisa, atau banyaklah hal-hal yang juga nanti akan jadi tantangan di dunia kerja gitu, bukan cuma sekedar ketika mencarinya aja yang ada tantangan, tapi ketika terjun pun pasti akan ada tantangannya. Eh, Kan sebentar lagi juga ini nih kan bakal magang kayak gitu kan Kak. Kira-kira eh, kalau nantinya terjun ke tempat magang itu persiapan apa aja sih yang benar-benar harus kita butuhin gitu loh Kak. Kayak seleksinya kayak kan biasanya kalau untuk magang kayak gitu kan pasti bakal ada seleksinya yang bakal dilakuin oleh perusahaannya. Kira-kira dari pengalaman Kakak itu apa aja Kak? Oke, kalau dari pengalaman aku sih, kebetulan aku waktu magang nggak ada seleksi ya, tapi di beberapa perusahaan aku juga tahu ada yang melalui proses interview kayak gitu-gitu, ada yang psikotes juga bahkan. Jadi yang perlu dipersiapkan itu yang pasti dari diri sendiri dulu, kayak dari segi ilmunya udah pasti ya perlu dipersiapkan, terus dari segi mental juga harus dipersiapkan, karena kita kan magang ini juga kayak apa ya, setengah dari kerja gitu, maksudnya kita udah mulai belajar nih gimana dunia kerja itu ada, gimana proses orang-orang bekerja bekerja itu, gimana caranya buat melebur sama orang-orang di kantor kayak gitu. Jadi itu juga perlu perlu dipersiapkan mental. Terus selain itu juga selain dari hard skill yang pasti perlu juga dipersiapkan, kayak skill-skill untuk analisa segala macam, itu juga perlu dipersiapkan soft skill. Jadi pasti kalian nanti dibutuhin kayak soft skill apa nih yang kalian punya, misalnya pakai Excel kah atau apa, atau mungkin dari segi hal-hal lain yang bisa ngebantu di perusahaan. Dan juga etikanya juga perlu sih diperhatikan, karena kalau di pekerjaan itu untuk atasan kita perlu lebih lebih sopan santun, atau apa yang perlu lebih ditekankan lagi gitu, karena jangan sampai ketika kita magang nama kita jadi tercoreng, atau malah nama kampus kita karena kita kurang sopan kah atau kayak gimana gitu sih menurut aku. Eh, Pas Kakak magang nih Kak, ada ketakutan di diri Kakak nggak sih Kak pas mau masuk ke situ? Kayak aku kurang nih pengalaman di bagian sini, takutnya kayak gini kayak gini kayak gini misalnya kayak gitu nih Kak ada. Kira-kira cara ngatasin hal yang kayak gitu itu Kakak bakal ngapain Kak?
Kalau yang aku takutin pas aku magang sih pasti ada ya, karena kan itu pertama kalinya juga aku terjun di dunia kerja, bukan di lab. Kalau dulu di kampus kan kayak udah ada nih materinya, tinggal dikerjain sesuai dengan prosedur kerja gitu. Sementara kalau di dunia kerja itu ketika magang setiap hari pasti berbeda-beda. Kayak misalnya hari ini ngerjain apa, belum tentu juga bisa sama kayak yang sebelumnya karena pasti sampelnya juga yang datang berbeda gitu. Terus selain itu ngadepin misalnya hasil dari yang udah aku kerjain bener gak ya, ini pasti ada ketakutannya kayak gitu karena ini buat perusahaan, sekali yang salah pasti jadi bubar semuanya gitu kan. Tapi yang aku persiapkan untuk menghadapi ketakutan itu yang pasti aku pertama sebelum magang biasanya sebelum berangkat aku berdoa dulu supaya hari ini aku bisa kerja dengan baik. Terus yang pasti juga kayak prosedurnya dipelajari dengan baik. Terus jangan takut juga sih buat tanya ke senior di sana karena kita di situ kan proses belajar juga. Jadi ketika kita malu buat bertanya pasti ya sesat di jalan gitu kan kata orang-orang. Jadi aku juga banyak-banyakin nanya. Pasti kalau kita banyak nanya juga mereka senang biasanya karena wah ini anak magang banyak ingin tahunya gitu dan nggak segan buat nanya, nggak apa ya, nggak malu buat nanya gitu. Jadi itu sih yang aku lakuin dan yang pasti setelah aku nanya aku make sure juga semuanya gitu sudah sesuai apa belum kayak gitu sih. Iya, soalnya kemarin juga aku sebenarnya udah ada magang kan Kak, magang mandiri aku apply dan kebetulannya keterima dan waktu di sana tuh masih belum terlalu banyak megang instrumen-instrumen kayak HPLC kayak gitu-gitu GC ataupun yang lainnya tuh aku masih belum sempat megang karena emang cuma sebulan dan jadi aku kayak harus tadinya tuh aku pengen lama gitu kan karena biar bisa megang alatnya biar nanti pas PKL tuh bisa ada pengalaman lah sedikit untuk buat pegang-pegang instrumen. Cuma kayak sekarang nanti pas PKL, terus habis itu kayak instrumennya banyak. Aku kayak yang takut sendiri gitu loh Kak, kayak nanti bisa nggak ya aku aplikasiin si instrumennya ini bakal bener atau enggak ya kayak gitu sih Kak. Ya itu sih jangan pernah takut buat nanya karena pasti nanti kamu bakalan diajarin buat sebelum megang itu semua bakalan dipantau dulu kayak gitu gitu kan. Eh, Mungkin langsung ke yang terakhir. Kira-kira ada nggak sih saran dari Kakak kayak kan sekarang kayak tadi Kakak bilang kalau kimia tuh banyak, sedangkan lowongannya itu banyak tapi tetap aja yang dibutuhin itu kan nggak terlalu banyak, maksudnya sedikit kayak gitu. Kira-kira ada nggak saran dari Kakak atau motivasi dari Kakak untuk misalnya nanti aku ini sebagai fresh graduate untuk cari kerja kayak gitu Kak? Ya kalau saran dan motivasi sebenarnya aku tahu mungkin gampang diucapkan tapi pasti kita juga sulit melakukannya nanti ke depannya karena kita bakalan ngelewatin fase yang tapi semoga kamu mungkin nanti bisa cepat dapat kerja gitu ya nggak usah lama-lama gitu amin. Nah tapi ya mungkin saran dan motivasinya yang pertama tuh perbanyak pengalaman-pengalaman juga jadi ketika kita cari kerja itu kalau bisa juga cari-cari kayak misalnya training pelatihan ya gitu gitu buat perbanyak sertifikat sertifikat dan pengalaman karena kan kita ini apa ya profesi gitu jadi kerjanya yang praktik secara langsung jadi yang dibutuhkan itu yang paling besar itu adalah hard skill kita buat ngerjain analisa gitu kan. Terus selain itu juga perbanyak kayak kamu kan tadi udah ada pengalaman magang sebelumnya dan nanti akan PKL juga itu juga udah pasti jadi bekal yang luar biasa lah buat nanti ke depannya bisa apply ke depannya. Terus usaha juga selalu kayak jangan jangan sampai menyerah karena misalnya aku udah apply berapa perusahaan kok nggak dapat dapat nggak diterima-terima jangan jangan sampai ada mikir gitu karena pasti nanti akan ada jalannya gitu pasti akan ada satu yang nyangkut di kamu karena aku sendiri pun dulu waktu nyari kerja itu kayaknya ada ratusan company yang aku apply gitu dan puji Tuhannya bisa keterima di salah satunya kayak gitu. Jadi jangan sampai menyerah, terus berusaha dan jangan lupa juga buat berdoa. Terus itu tadi ketika nanti CV-nya juga perlu sih buat di-update terus. Jadi apa yang aku punya satu tips kalau misalnya kamu apply ke salah satu perusahaan itu kamu harus lihat juga job desk-nya itu apa, requirements-nya itu apa yang diperlukan, terus kamu sesuaikan ke CV kamu kayak gitu sih. Itu sih salah satu tipsnya yang mungkin bisa membantu juga nanti ke depannya. Oke, makasih ya Kak buat tips-tipsnya. Semoga nanti bisa juga mencari kerja dengan baik dan juga dapat kerjanya cepat. Amin. Mungkin wawancaranya itu dulu aja Kak. Makasih buat kakak udah nyempetin waktunya untuk mau berbagi informasi dan juga ilmunya. Semoga kakak juga lancar-lancar kerjanya ya kak. Kamu juga lancar-lancar kuliahnya.